makan terus tapi minta dia. Dan karakter terakhir itu digambarkan sebagai SpongeBob, nafsu. Cocok tuh dia ketemu tuh SpongeBob sama Squidward. Satu nggak mau diganggu, marah-marah, satunya tuh obses gitu dia. Makanya kalau lo perhatiin di serial itu kan sering SpongeBob tuh kan datang ke tempatnya Squidward, main yuk atau apalah gitu kan, ganggu gitu dia. Dia pengen kalau dia lagi kepikiran apa tuh langsung gitu. Seakan-akan semua yang dia mau, yang dia pikirin tuh harus dapet. Itu digambarkan sebagai nafsu SpongeBob. Kira-kira 7 lah tadi tuh begitu. Dan dari semua 7 dosa yang digambarkan di teori ini, mereka semua ini terjebak di Bikini Bottom gitu. Kayak gak akan bisa tua, gak akan bisa mati. Mereka hanya akan mengulang sifat itu tiap episodenya. Jadi kita nggak akan pernah digambarkan dengan Squidward yang tiba-tiba dapat hidayah jadi sabar. Enggak, memang dia sudah diciptakan akan marah-marah terus. Plankton akan seterusnya begitu. Dia akan selalu iri dengan Tuan Crab. Dan dia gak akan pernah sukses. Dan yang terakhir udah pasti jelas, Tuan Crab ini juga nih, yang money oriented ini, sampai kapanpun dia tuh selalu digambarkan dengan tidak pernah puas. Selain semua karakter yang ada di SpongeBob tadi, ini kalau lo perhatiin ya, di beberapa episode bahkan kayaknya nggak sekali 2 kali, bener-bener sering. Lo perhatiin semua tayangan episode di serial SpongeBob ini, kalau ada ledakan, dan ada ledakan tuh sering gitu ya, dan bentukan ledakannya itu, bentukannya selalu mushroom cloud, jadi kayak jamur, ledakan jarum gitu loh. Maksudnya gini, serial anak-anak, kenapa obses banget gitu sama nuklir? Apakah semua ledakan yang ada di SpongeBob itu kebetulan bang? Mungkin iya, mungkin tidak. Balik lagi, namanya teori konspirasi nih. Tapi ntar dulu nih, gua jelasin dulu teorinya. Kita kenalan dulu sama siapa yang membuat animasi serial SpongeBob ini. Namanya adalah Stephen Hillenburg. Beliau ini bukan hanya sebatas animator biasa aja. Ini orang tuh dikenal sebagai seorang sarjana perencana dan juga interpretasi sumber daya laut. Berarti memang bukan orang sembarangan gitu. Dan dia juga pernah ngajar soal biologi laut. Artinya apa bang? Artinya memang dia secara knowledge dia soal laut itu emang ngerti dia. Dia ngerti kayak mana cara kerja laut di bawah gitu ya, ekosistem laut, sejarah soal laut, sama dia tahu polusi yang ada di dalam laut itu kayak apa. Makanya lahirlah nama Bikini Bottom. Kayak gak asal aja gitu dia bikin nama Bikini Bottom. Dan Bikini Bottom juga, ini mungkin teori konspirasi yang udah sering banget lu denger. Di beberapa teori konspirasi yang ngebahas soal SpongeBob tuh selalu ngomong kalau Bikini Bottom tuh ada tempat aslinya bang gitu. Tempatnya adalah Bikini Atoll yang letaknya di Kepulauan Marshall yang ada di Samudra Pasifik. Dan kalau lu pada googling sekarang, di 1946 sampai 1958 Amerika itu pernah pakai tempat ini sebagai lapangan uji coba nuklir. Jadi nyambung tuh sama yang tadi tuh, yang ledakan bentuknya kayak jamur tuh. Nama operasinya itu adalah Operation Crossroad.